Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi kita ke materi spektroskopi CNMR. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang spektroskopi NMR proton, bagaimana cara kita menginterpretasi spektra dari HNMR. Ibu harap semua sudah mengerti tentang bagaimana kita menghitung jumlah sinyal pada HNMR, bagaimana menentukan posisi sinyal yang akan terjadi pada spektra HNMR, kemudian bagaimana lingkungan di sekitar proton tersebut yang akan mempengaruhi terjadinya splitting pada proton NMR. Ini kita masuk ke karbon NMR. Ada beberapa fakta penting tentang NMR karbon. Yang pertama, karbon yang dipakai itu adalah karbon 13. Mengapa karbon 13? Karena karbon 12 itu tidak aktif, karena memiliki spin sama dengan 0. Sedangkan karbon 13 memiliki spin setengah, memiliki nomor massa yang ganjil. Fakta yang kedua, sinyal dari karbon 13 itu 6.000 kali lebih lemah dibandingkan dengan hidrogen. Hal ini terjadi karena kelimpahan di alam, karbon 13 itu lebih kecil. Kemudian momen magnet dari karbon 13 juga kecil. Sehingga nanti rank pergeseran kimia lebih besar dibandingkan dengan proton. Kita tahu rank pergeseran kimia dari proton itu dari 0 sampai 12, tapi untuk pergeseran kimia dari karbon NMR adalah 0 sampai 200 ppm. Kemudian fakta penting lainnya, pada proton NMR itu bisa kita deteksi menggunakan frekuensi 60 MHz sampai 300 MHz. Dengan kuat medan magnet yang sama, karbon 13 itu beresonansi pada frekuensi yang lebih rendah. Jadi kalau pada karbon NMR itu hanya pada frekuensi 15 sampai 75 MHz. Kemudian fakta penting selanjutnya, karena kelimpahan di alam karbon 13 itu sangat kecil, jadi kemungkinan menemukan dua atom karbon 13 bersebelahan pada molekul tunggal itu sangat kecil sekali. Jadi tidak akan terjadi coupling dari karbon 13 dengan karbon 13. Tetapi spektra itu ditentukan oleh kontribusi banyak molekul terhadap spektra masing-masing yang hanya memiliki satu atom karbon 13. Jadi adanya kalau coupling C13 dengan C13 itu tidak akan pernah terjadi. Sebaliknya, coupling C13 dan H1 atau hidrogen 1 itu bisa terjadi. Sekarang kita lihat, kalau terjadi coupling C13 terhadap hidrogen, jika karbon itu memiliki, misalnya pada CH3, kalau pada CH3, C itu memiliki 3 atom karbon. Sehingga coupling yang terjadi pada karbon itu bentuk splittingnya, kemarin rumus split itu adalah N+1, karena C itu memiliki 3 karbon, berarti splitting yang terjadi adalah 3 plus 1 sama dengan 4. Nanti akan terbentuk, CH3 itu membentuk splitting quaternary. Sebaliknya, kalau CH2 berarti karbon itu memiliki 2 proton, jadi splitting yang terjadi 2 tambah 1, 3, berarti triplet, bentuk tripletnya yang seperti ini. Kemudian jika CH, berarti C itu memiliki 1 atom hidrogen, maka splitting yang terjadi adalah 1 tambah 1. 2, splitting yang terjadi bentuknya menjadi CH itu akan memiliki splitting seperti ini, duplet. Kalau dia tidak memiliki tetangga, misalnya ada C, tapi yang terikat di sananya itu adalah 4 atom C, karbon quaternary, bentuknya adalah singlet seperti ini. Itu jika terjadi coupling
C13 terhadap proton 1. Tapi yang sebaliknya terjadi, spektra yang terjadi itu adalah terjadinya decoupling. Tidak terjadi coupling antara C13 dengan H. Karena untuk membutuhkan coupling, dibutuhkan sumber frekuensi radio sekunder yang diset terhadap frekuensi inti hidrogen, terhadap sumber frekuensi primer. Sehingga kalau kita lihat pada spektra decoupling itu, yang terjadi itu adalah decouplingnya. Jadi spektrum C13 diukur, sehingga H atau proton itu tidak saling coupling dengan karbon 13. Jadi setiap C itu memberikan puncak yang singlet. Jadi lain halnya dengan spektra dari proton NMR, karena terjadi coupling, sehingga proton tetangganya itu akan mempengaruhi splitting puncaknya. Pada karbon NMR, karena tidak akan terjadi coupling, sehingga jumlah atom H yang dimiliki oleh C tidak akan mempengaruhi bentuknya. Misalnya CH3 bentuknya kuartet, CH2 itu bentuknya triplet, atau CH bentuknya duplet. Kemudian kalau C yang tidak memiliki H bentuknya singlet. Karena terjadinya spektra decoupling hidrogen, setiap atom C itu akan memberikan puncak yang singlet. Sehingga spektranya itu mudah diinterpretasi. Sekarang kita lihat, jika terjadi coupling. Kalau terjadi coupling, maka bentuk, misalnya untuk senyawanya ester seperti ini CH3, CH3-nya ini berarti tetangganya, dia memiliki atom hidrogen, 3 atom hidrogen, maka akan muncul sebagai kuartet. Kuartet itu satu yang ini bentuknya kuartet dari CH3. Sedangkan yang bentuknya triplet itu adalah yang CH2 yang ini, kemudian CH2 yang ini. CH2 yang ini muncul di sini sebagai triplet. Ini CH2 yang ini. Sedangkan triplet yang ini adalah C dari yang bentuknya sini. Nah, kemudian CH dari aromatik akan muncul di sini. Ini akan adalah karbon C aromatik. Sedangkan CO yang ini itu akan muncul di sini. Di daerah yang paling jauh dari TMS karena pengaruh dari tarikan elektron dari O. Itu jika terjadi coupling, akan terjadi split seperti ini. Kenyataannya, spektra yang kita gunakan itu adalah decoupling antara C13 terhadap H. Sehingga bukan munculnya sebagai split seperti ini, tetapi munculnya singlet, puncak yang singlet saja. Jadi ini adalah CH3, CH2 yang di CO, CH2 yang di sini, kemudian ini dari aromatik, kemudian ini CO. Saya perbaiki, ini punyanya CH2, ini punya CH2. Oke, kita lanjutkan. Ini bentuknya beberapa instrumen masih tetap, walaupun dia bentuknya singlet, tetapi itu ditulis juga ini sebagai kuartet karena CH3. Ini dari CH2-nya triplet, ini triplet, ini duplet, singlet, dan ini singlet. Tetapi yang kita lihat itu adalah muncul sebagai puncak yang singlet. Nah, ini beberapa range di mana sinyal dari masing-masing karbon itu muncul di daerah mana. Daerah pergeseran kimia dari senyawa organik itu dari 0 sampai sekitar 200. Kemudian ini bisa kita lihat kalau RCH3 di daerah segini. Itu hanya kisaran karena tergantung kepada dia itu terikat, mengikat
hubus apa saja di sebelah kiri dan sebelah kanan. Contohnya ini. Kita lihat ini molekul propanol. Propanol, karena ini adalah terjadi decoupling, kita tidak melihat split-split dari atom C. Jadi kita lihat spektra itu ada jumlah sinyal, posisi sinyal, intensitas sinyal, kemudian splittingnya. Kalau splittingnya sudah jelas, dia bentuknya singlet. Jadi semuanya singlet, CH3, CH2, maupun CH2 yang lainnya. Sekarang kita lihat jumlah sinyalnya. Jumlah atom C pada propanol itu ada 3. 1, 2, 3. Jadi jumlah sinyalnya pasti ada 3 juga. 1, 2, 3. Kemudian posisi. Posisi itu juga sama dengan H, proton NMR. Dipengaruhi oleh kerapatan elektron yang dimilikinya. Karena C yang A ini, yang paling jauh dari O, memiliki kerapatan elektron paling besar, maka dia akan muncul pada daerah yang lebih dekat ke TMS. CH3 ini muncul di daerah sini. Kemudian yang B ini lebih dekat ke OH, muncul di daerah sini. Kemudian yang mengikat O itu akan yang di sini. Nah, seperti itu. Jumlah atom C-nya 3, berarti sinyalnya juga ada 3. Bentuknya pasti singlet, karena terjadi decoupling. Kemudian mengenai intensitas, nah, intensitas di sini mungkin agak berbeda dengan atom C, dengan proton NMR. Kalau intensitas itu biasanya menunjukkan proporsinya, tetapi di karbon NMR itu tidak terlalu proporsional. Harusnya kan CH3 hanya C-nya, ini C-nya 3, CH3, karena kita itu kan satu saja, tingginya itu harusnya sama, tetapi ini tidak sama. Itu bedanya dengan karbon NMR dengan proton NMR. Jadi intensitasnya ini tidak terlalu proporsional dengan jumlah atom C-nya. Sekarang contoh lain. Contohnya 2,2-dimetil butana. 2,2-dimetil-butana. Sekarang kita lihat jumlah atom C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari jumlah atom C, harusnya kan sinyalnya ada 6 juga. Nah, tapi ini juga berlaku. Kalau di proton NMR ada ekivalen, proton ekivalen. Di sini juga ada karbon yang ekivalen. Karbon yang memiliki lingkungan elektron yang sama, itu disebut dengan karbon yang ekivalen, dan itu muncul pada satu tempat. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, C yang di sini, dengan C yang di sini, dengan C yang di sini, itu disebut dengan C ekivalen. Maka ini lambang dikasih notasi B, B, dan B. Sedangkan yang ini, C yang di A tidak ekivalen, beda, dan beda. Jadi jumlahnya 1, 2, 3, 4. Karena 4 jenis karbon, maka jumlah sinyal yang muncul itu juga 4. Jumlah sinyal. Sekarang ke posisi. Kalau posisi masing-masing karbon itu muncul di daerah mana, itu sama juga tergantung kerapatan elektronnya. Kerapatan elektron yang paling besar akan dimiliki oleh yang A ini, sehingga akan muncul A itu daerah dekat TMS. Kemudian selanjutnya yang kerapatannya berkurang sedikit, yang B sini, kemudian yang C, kemudian yang D, yang ini. Ini yang B. B ini yang ekivalen yang ini, kemudian C, kemudian D. D ini muncul di sini. Sekarang jumlah sinyal sudah. Posisi sinyal yang muncul di daerah karbon NMR. Kemudian intensitasnya. Intensitasnya A, C-nya jumlahnya 1, B, jumlahnya 3. C itu jumlahnya di sini 1 juga, D, sini CH2. Jadi harusnya kadang proporsional, kadang yang nomor C ini juga tidak ada hubungan antara intensitas dengan
jumlah atom C yang dimilikinya. Walaupun ada kesebandingan dengan proporsional jumlah atom C, itu kadang tidak selalu seragam. Nah, sekarang contoh lain. Sikloheksanol. Sikloheksanol, jumlah atom C-nya di sini ada 6. Harusnya nanti sinyalnya kan 6 nih. Tapi ternyata sinyalnya harus diperhitungkan mana yang karbon ekivalen, mana yang tidak. Kalau di sikloheksanol, ini ditandakan C, di sini juga C. Berarti C yang ini adalah ekivalen, yang ini ekivalen, yang ini sendiri, ini sendiri. Berarti 1, 2, 3, 4. Ada 4 karbon. Karena ada 4 jenis karbon, maka jumlah sinyal yang muncul di karbon NMR juga ada 4. Sekarang kita lihat posisinya. Posisi sinyal ini atom C yang mengikat O. C yang mengikat O. O itu adalah atom dengan keelektronegatifan tinggi, sehingga kerapatan elektron di atom CD ini yang paling kecil. Atom yang memiliki kerapatan paling kecil itu akan muncul di daerah yang jauh dari TMS. Sehingga D yang ini, CD ini muncul di sini. Kemudian selanjutnya yang C akan muncul di daerah yang sini. Kemudian antara A dengan B itu sebenarnya posisinya hampir berdekatan, sehingga ini hampir berdekatan B dengan A, tetapi yang lebih dekat dengan TMS itu yang A, kemudian baru yang B. Sedangkan kalau yang ini diberikan, ini adalah sinyal dari pelarut. Kemudian contoh yang lain. Ini contoh toluen. Toluen, atom C-nya itu ada, ini 6, 7. Ada 7. Kita lihat, tidak mesti harus 7 sinyalnya, tergantung ke atom karbonnya ini ekivalen atau tidak. Lihat dulu yang ekivalen atau. Ini 1, dia sendiri, 2. Ini yang D sama C, kemudian B. Kalau dilihat range dari sinyal karbon itu akan muncul di daerah mana? Karbon dari senyawa aromatik biasanya muncul berdekatan di sini, di daerah antara 125 sampai 130. Jadi muncul di sini. D, kemudian C, kemudian B. E ini yang paling jauh dari TMS, kemudian ini adalah puncak pelarutnya, kemudian ini yang A itu adalah yang ini. Nah, ini adalah puncaknya A, muncul di daerah yang dekat dengan TMS. Kemudian ini spektra sikloheksena. Sikloheksena, atom C-nya ada 6. Kita lihat yang ekivalen C, ikatan rangkap dengan C ekivalen. Sebelah sini ekivalen, ini ekivalen 1, 2, 3. Ada 3 jenis atom karbonnya. Berarti posisinya ketiga jenis karbon itu, yang C ini yang berikatan rangkap, kerapatan elektronnya paling kecil karena adanya ikatan rangkap di sini, elektron pi. Jadi C-nya akan muncul di daerah yang paling jauh dari TMS. Kemudian antara B dengan A, B dulu dipengaruhi oleh karbon ikatan rangkap ini. Kemudian baru A yang jauh dari ikatan rangkap, memiliki kerapatan elektron paling besar. Kemudian contoh spektra dari sikloheksanon. Sikloheksanon, atom C-nya ada 6, tapi yang ekivalen ini ekivalen C, B, A. 1, 2, 3, 4. Nah, tentu saja yang CO itu yang memiliki kerapatan elektron paling kecil munculnya di daerah sini. Daerah yang paling jauh dari TMS. Kemudian antara C dulu, kemudian baru B, kemudian baru A yang jauh dari CO.
Kemudian hal yang sama juga bisa dilihat di sini. Ini Cl dengan Cl ada 2. Ini kalau kita buat simetrinya, ini berarti bisa, ini ekivalen, ekivalen, dan ekivalen. Jadi ada 3 jenis C, ada 3 bentuk, 3 posisi sinyalnya. C ini yang paling jauh dari TMS, pengaruh Cl, kemudian B, kemudian A. Jumlah sinyalnya 3, posisinya ini bisa diterima ya. Nah, sekarang untuk latihan, jika ada senyawanya seperti ini, nah sekarang cocokkan ininya punya siapa, ini diidentifikasi, masing-masing puncak itu dimiliki oleh karbon yang mana. Kemudian ini latihan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ini nomor 5 dan nomor 6. Bisa dikerjakan, kemudian bisa kita diskusikan nanti.